Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Pinus. Podcast kali ini menarik karena tempatnya di Bali, men. Bersama Beli Jero. Nah, nggak usah lama-lama Beli Jero. Dapur Bali Mule itu apa sih yang membedakan dengan dapur-dapur yang lain gitu, Jero? Saya menjelaskan tentang dapur Bali Mule dulu ya. Jadi saya nggak mau membeda-bedakan. Tapi saya mau memperkenalkan diri saya. Nah, kalaupun itu ada perbedaan ataupun kesamaan, biar teman-teman, biar saudara-saudara yang menilainya. Oke, ya. Jadi pada intinya dapur Bali Mule itu adalah dapur yang saya dirikan adalah untuk tempat belajar mengajar saya tentang potensi-potensi yang ada di desa. Ya, baik itu dari segi kulinernya, baik itu dari segi kerajinan, hasil bumi dan lain sebagainya. Potensi ini ya, pokoknya yang ada di desa. Sini. Okay. Ya, untuk sementara mengawali aktivitas saya ya di seputaran dapur Bali Mule ini di Desa Les. Ya, jadi kenapa saya bilang hasil bumi, karena dapur Bali Mule juga saya sebenarnya masih belajar, Mas. Sama teman-teman kadang-kadang atau tamu yang kesini, dia Jero kalau ini biasanya di tempat ini pakai gini di bawah ini diolah pakai ini. Nah, itu kan saya belajar. Oke, berarti sifatnya kolaboratif. Iya, makanya saya bilang adalah tempat belajar dan mengajar. Kalau saya bisa, kadang-kadang saya mengajar teman-teman. Kalau dia butuh apa, misalnya yang dari desa, perlu dia ketahui gitu, perlu dia pelajari dan saya bisa ya saya kasih tahu. Jadi prosesnya belajar dan mengajar. Take and give gitu ya, bahasa Bantulnya. Ya. Ya, terus ada apa aja tuh di dapur Bali Mule? Selain cooking class ya, di tayangannya Pinus juga udah ada ya beberapa cuplikan tentang cooking class. Terus kemudian ada beberapa tour juga. Jadi gini, ternyata saya kan baru 9 tahun kembali ke desa. 9 tahun. Ya, jadi sebelumnya kan saya juga sempat merantau juga, Mas. Jadi kembali ke desa ini karena panggilan dari semesta. Saya harus menjalankan tugas leluhur. Jadi saya menjadi seorang jero mangku di desa. Nah, karena itu saya harus kembali ke desa. Nah, setelah kembali ke desa itu melihat potensi yang ada di desa luar biasa, Mas. Ya. Jadi saya melihat ada warga yang bikin arak, garam, gula lontar, terus ada yang berternak madu, terus kulinernya juga setelah, ya kebetulan saya juga lahir di desa, jadi saya masih mengingat-ingat gitu kuliner-kuliner yang waktu kecil, waktu muda saya dapatkan di desa, itu juga menarik banget. Dan memiliki cita rasa yang khas, memakai bahan-bahan juga yang boleh dibilang tidak semua tempat memakai itu gitu. Jadi ya mungkin itu yang dibilang unik mungkin ya sama tamu-tamunya, karena mungkin tidak ditemukan di tempat lain gitu. Nah, mulai tergugah saya. Wow, keren loh ini ternyata. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya, ya, mengemasnya, bagaimana kita mengkomunikasikan. Yang paling penting itu adalah prosesnya harus benar-benar memenuhi standar lah. Ya, mungkin dari segi kebersihan, konsistensi rasa, ya Mas ya. Jadi konsisten itu kan penting sekali ya, standarisasinya itu. Ya memang nggak bisa 100% sama gitu, nggak bisa. Tapi paling tidak mendekati lah, karena kita bergantung pada alam. Dan apa yang saya produksi di sini benar-benar alami, Mas. Tidak termasuk ketika sini tidak ada menu, maksudnya kayak resto-resto yang pada umumnya gitu atau? Iya. Kita kalau ngomong kulinernya di dapur Bali Mule itu adalah mengolah hasil laut yang ada di desa. Iya. Jadi apapun itu hasil tangkapan nelayan, yang penting sesuai dengan standar saya. Nah, itu yang saya olah. Makanya tidak saya bikin menu, karena bisa aja besok nggak ada tuna, besok adanya marlin, besok adanya tenggiri. Jadi itu yang saya olah. Iya. Asik banget. Ya, begitu. Ya sama, yang lainnya juga sayur dan lain sebagainya gitu. Sehingga saya tidak akan berat dalam hal ini untuk pengadaan bahan. Oke. Jadi hanya merespon apa yang ada dari nelayan. Betul.
Sehingga boleh dibilang benar-benar penyerapan untuk bahan-bahan itu ya hampir 90% dari desa. 90%. Iya, dari desa. Oke. Berarti sinergi sama nelayan sama petani juga bagus banget dong berarti Cukup ini. bagus. Iya, Ya, karena kami sekarang sudah seperti langganan gitu kan. Ya, Bukan ya, seperti langganan, sudah berlangganan Memang ya. sudah langganan. Jadi begitu dapat ini paling tinggal ngebel aja. Jadi ini ada ini bawa ke rumah, ya. Nah, yang kita kadang-kadang tidak terima itu kalau misalnya stok udah banyak. Itu baru kita oke, untuk sementara stok banyak jadi tahan dulu gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian nih info terakhir kemarin kan di kompleks Dapur Bali Mule ini sebelahnya ada kampung baru nih yang Jero siapin nih. Ini ceritanya gimana nih? Nah, jadi gini. Banyak tamu-tamu, banyak teman-teman, banyak saudara-saudara yang datang itu rasa kangennya itu nambah. Jadi awalnya kan dengan Dapur Bali Mule hanya bisa mencicipi makanan, mencoba arak bagi yang minum arak, dan hasil-hasil bumi yang lainnya. Nah, setelah itu begitu teman-teman melihat, wah ininya bagus, di sini ada ini, di situ ada ini gitu. Karena kembali lagi ada potensi-potensi yang di Desa Les ini cukup menarik. Yang tadi diceritain itu. Iya, di jadi awal, ada air terjun, ya kan, ada wisata bawah laut gitu ya. Oh iya, bisa snorkeling, diving, terus pembuatan garam. Iya. Nah, setelah saya cerita, teman-teman pada gini, wah tahu gitu saya nginep, tahu gitu saya gini, tahu gitu saya gitu. Oke, nah mulai dari situ saya mulai pikirkan. Jadi saya pelan-pelan membikinlah kampung tetangga. Ya, jadi namanya di sebelahnya persis Dapur Bali Mule ini bertetanggaan dengan Dapur Bali Mule. Saya lagi membikin ya penginapan, mungkin ada beberapa kamar, terus ada dapur juga untuk bikin cooking class gitu. Ya, di situ akan yang kedepannya saya akan kelola dengan lebih rapi lah. Jadi lebih rapi secara manajemen dan lain sebagainya. Itu jadi kampung tetangga inilah yang besok akan menangani tamu-tamu atau teman-teman yang pingin aktivitas di desa seperti snorkeling, diving, berapa hari, terus makanannya. Habis itu kan mungkin bisa saja misalnya nih bapaknya suka snorkeling, diving, mungkin ibunya kan kasihan nggak ada kegiatan apa, bisa aja dia aku mau belajar masak dong. Nah, kalau belajar masak itu saya tidak janji bisa setiap hari ya, karena saya memiliki kesibukan di dua dunia. Jadi satu sisi sebagai rohaniawan, satu sisi sebagai tukang masak, kuli dapur. Jadi beliau ini memang pelayan sejati teman-teman. Jadi di bidang kerohaniawan tadi itu beliau melayani umatnya, sementara di sisi lain beliau melayani customer gitu Jero ya. Itu ngatur waktunya gimana itu? Jadi kalau saya tetap yang tugas utama saya sebagai rohaniawan melayani umat dan menjalankan tugas dari desa adat. Nah, kalau di saat ada upacara adat, baik itu yang sifatnya sudah tahunan, ada juga yang setiap 6 bulan, atau juga ada yang harian, itu saya pasti selalu memberikan informasi lewat media sosial, baik di WA, baik di IG, itu selalu bilang, oke, Dapur Bali Mule akan buka tutup dari tanggal sekian sampai sekian. Hari ini tutup, besok tutup, atau lusa sudah mulai buka. Nah, selalu saya berkomunikasi lewat medsos. Itulah pentingnya reservasi makanya. Oke, jadi kalau memang mau ke Dapur Bali Mule yang responsif terhadap masyarakat sekitar, memang harus reservasi, dan infonya nanti saya taruh di sini. Oke. Kembali ke akar sedikit Jero. Di sini kan namanya Dapur Bali Mule. Ini secara ilmu gastronomi saya gitu. Itu sejarah bumbu genep dan segala macam. Dan apa sih keutamaan dapur di rakyat Bali Mule ini? Bagi orang-orang Bali, khususnya yang Bali Mule Desa Les,
dapur itu sangat dimuliakan. Bisa Oh ya, di-cut dulu. Oh, nó mãi lắm. Oke, kembali ke pertanyaan gastronomi tadi tentang keutamaan dapur di kalangan masyarakat dapur Bali Mula atau ya Bali Mula ini. Yang saya tahu secara umum di Bali, khususnya di desa kami, Desa Les, dapur itu sangat disucikan dan sangat dimuliakan. Karena ya bagaimanapun juga dapur kan sebagai asupan gizi ya. Jadi Fondasi. jadi asupan gizi yang luar biasa. Tanpa dapur kan mana ada kehidupan ini kan gitu. Nah sehingga di samping juga dapur sebagai tempat untuk mengolah bahan-bahan atau hasil bumi menjadi makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dapur juga berfungsi untuk sebagai tempat upacara atau ritual keagamaan di desa. Disucikan berarti kan Mas ya, lokasi itu. Ya. Karena di dapur nih contoh seperti orang baru lahir. Jadi kalau di desa ini, di Desa Les, jadi begitu lahir umur 3 bulan itu harus ada persembahan ke dapur. Persembahyangan di dapur. Ya. Jadi 3 bulan. Oh. Iya, 3 bulan. Dapur, ya. Biasanya itu. Yang kedua, kalau habis orang meninggal 1 bulan 7 harinya itu, 42 harinya itu memohon juga air suci pembersihan di dapur. Ya, makanya dapur itu sangat disucikan. Ya. Kalau dilihat dari segi ininya, peralatannya, Iya. dan apa yang ada di dapur, tapi masuk akal, Mas. Karena di dapur itu kan ada api, ada air, tempat menyimpan bahan makanan. Nah, yang di atas gitu. Ya. Tapi ini ngomongnya dapur yang asli ya, yang dapur Bali Mulanya. Iya, Bali Mulanya. Jadi betul. karena kan sekarang dapurnya beda-beda, ada udah yang modern. Ini kita ngomong dapurnya yang tradisional. Ya. Yang dimana masih lengkap ya strukturnya dan peralatan di dalamnya itu. Ya bahasa kerennya equipment dan utensilnya itu masih benar-benar yang orisinil itu ya. Nah itu kan ada tungku. Tungku itu kan simbol daripada tungku itu kan api, simbol daripada beliau yang kami yakini sebagai pencipta yaitu Dewa Brahma yang gitu-gitu. Terus ada gentong untuk penyimpanan air. Nah karena kita ngomong air berarti dewanya Dewa Wisnu ya. Terus ya kalau kita ngomong udara kan pastilah beliau Siwa. Terus ada penyimpanan hasil panen kayak padi, jagung dan sebagainya itu di atas pengapian, di atas tungku. Nah itu kami yakini sebagai istananya Dewi Sri. Iya. Nah itu berarti ada representasi dewa-dewa di dapur tadi, makanya boleh dibilang seperti pura dapur itu. Oh. Iya. Dapur itu seperti pura. Karena apa? Karena berstananya Tuhan-Tuhan yang kami yakini. Iya, para dewa-dewa tadi. Dalam keyakinan umat Hindu Bali khususnya Desa Les. Nah kemudian kalau saya lihat nih aktivitasnya dapur Bali Mula ini seperti sebuah preservasi budaya gitu, Jero. Ada tujuan apa sih di balik kegiatan Jero ini melestarikan keoriginalitasan dapur, terus kemudian menunya, bumbunya kayak gitu-gitu. Jadi gini, di zaman sekarang ini kan sudah mulai saudara-saudara yang saya tahu nih yang di desa sudah mulai meninggalkan bangunan-bangunan lama, sudah diganti dengan yang baru-baru. Nah, buat saya sangat disayangkan kalau ini tidak ada peninggalan-peninggalan ya, sehingga saya kalau ada orang yang bongkar ataupun diganti ataupun rusak gitu kan, pengen sekali saya punya gitu.
supaya itu kedepannya anak cucu kita itu bisa tahu bahwa dapur nenek moyang kita itu awalnya seperti ini gitu. Jadi boleh dibilang awal kehidupan di desa itu dengan dapur seperti ini gitu loh. Ya. Dan itu juga dari segi estetikanya ya unik dan indah gitu loh Mas. Tapi bagi yang suka gitu. Kalau dari segi strukturnya karena ya sistem pasak terus masih kayunya lo dapur-dapur saya bangunan tua saya itu kalau boleh dibilang menurut perkiraan saya ya karena itu adalah milik dari buyut-buyut kami di desa mungkin lebih daripada 200 tahun Mas. 200. Iya. Dengan sistem yang kayak Lego sistem gitu pasak. ya kalau sekarang. Iya. Karena gimana saya bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Itu kan milik buyut saya. Jadi kalau bapak saya katakanlah 60 gitu misalnya. Habis itu kakek saya 75 pasti kan. Terus buyut saya berapa tuh? Buyut saya mungkin sekitar 75 juga. Itu aja udah 210. Iya kan? Nah sekarang bapak sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Iya kan? Berarti 215 dong. Tahun. Untuk dapur ternyata memang setua itu dan masih dilestarikan dan bentuk kayu-kayunya masih terlihat kuat. Ada apa nih? Ada beberapa kalau orang Jawa bilang soko. Kalau di sini apa sih Jero? Ada ini. Hanya diganti O-nya jadi A. Sake. Oh, oke. Ya. Nah itu ada ceritanya nggak tuh Jero? Itu kalau sakenya yang inti 4. Ya, yang inti 4. Baru ada peranak namanya. Di sini perananya kalau 4 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke, 1 2 3 1 2 3 berarti 4 kali 4 16. 16. Ya, 16 sake. Ya. 16 sake. Terus rata-rata ukuran dapurnya itu secara keseluruhan berapa meter kali berapa meter? Oh, kalau itu beda-beda Mas. Oh gitu. Ya, tergantung ini. Tapi 16 sakenya itu udah ini ya, rumus ya? Iya, 16 sake. Kalau nggak salah joglo di Jawa juga 16 kan? Oh iya ada yang ini. Iya kan? Ya cuman strukturnya aja beda. Kalau ini di sudutnya yang 4-4. Oh iya. Sudutnya yang 4-4. Kalau di joglo kalau nggak salah di dalamnya 4, luarnya yang panjang. Iya benar. Hampir mirip. Oke. 16, 4. Oke. Nah ini untuk teman-teman Sobat Pinus nih yang pengen datang ke sini itu apa aja yang bisa didapatkan oleh mereka, Jero? Sementara ini kan baru ya yang jelas kuliner. Habis itu bisa melihat orang bikin arak, juru, garam. Nah itu pun kalau di musim kemarau. Oh iya. Ini info penting nih. Terus karena kalau di musim hujan itu hasil tuanya. Ya. Karena kami mengandalkan alam ya Mas ya. Kembali lagi karena ke alam, jadi mengandalkan alam. Jadi kalau tuanya di musim hujan kualitasnya kurang bagus karena kandungan airnya tinggi. Nah begitu juga garam pasti nggak mungkin bisa produksi karena kita mengandalkan untuk mengkristalkan itu, menjemurnya itu pakai sinar matahari. Terus ada kadang matahari itu ada di sebelah mana dan sebelah mana gitu, itu ngaruh juga Jero? Ya itu ya, karena itu namanya orang Bali bilang itu namanya sasih. Sasih juga pengaruh kepada hasil bumi. Ini ya contoh garamnya ya? Ya garam itu. Yang jelas kalau udah sasih kapat, ini dah yang panas-panasnya ini pasti semuanya bagus. Berarti kalau hitungan kalender yang biasa dipakai itu di Agustus, September, Oktober gitu ya? Itu pasti bagus banget. Oke. Jadi hasil araknya bagus, hasil gulanya bagus, hasil garamnya bagus semua. Jadi kalau mau main ke desa, mau musim panas lebih banyak ada aktivitas. Tapi kalau musim hujan, ya bukan berarti tidak ada aktivitas. Ada, kan tidak seharian terus ada hujan gitu. Kan bisa juga kita di indoor, misalnya belajar masak ngobrol apa gitu bisa. Jadi sebenarnya
selalu bisa sih ke desa. Yang jelas kalau misalnya mau ketemu saya ya harus koordinasi dulu. Iya, reservasi tadi makanya. Karena takutnya saya bisa mimpin upacara dari pagi bisa sampai malam. Itu bisa kadang-kadang berturut 2 hari 3 hari. Itu yang membuat kenapa butuh reservasi. Iya, Dan sama iya. satu lagi yang alasannya kenapa reservasi karena saya masaknya sesuai dengan reservasi, Mas. Iya, Jumlahnya. iya. Jadi kalau misalnya hari ini jumlah reservasinya 10 orang ya saya 10 orang. Kalau misalnya besok 6 orang ya saya 6 orang. Gitu. Karena apa? Ya saya mau menyajikan sesuatu yang seger. Iya. Ya. Nah, tapi minimal ya Mas, ya minimal harus 8 orang. Untuk apa tuh? Dinner, lunch atau Iya, apapun itu makan. Tapi bukan berarti harus satu rombongan harus 8, enggak. Jadi kan gini, misalnya ada reservasi nih, oke saya mau reservasi hari Sabtu tanggal 1 gitu. Berapa orang? 3 orang, oke saya tampung dulu. Iya. Kalau sudah ada 8 orang, saya info, oke hari Sabtu kita buka. Nah, bisa datang jam sekian. gitu. Iya. Oke. Karena hubungannya dengan stok ya? Ya. Dengan stok. Kemudian Yang jelas gini, karena saya masaknya yang bumbu-bumbu buatan di dapur saya itu tidak memakai pengawet ataupun penyedap, sehingga saya butuh rasa dari makanan itu, kaldunya. Nah kalau masaknya cuma 2-3 orang kan dikit ikannya, jadi kaldunya kurang naik. Jadi buat saya dari sekian sudah saya amati, yang paling minimal 8 orang itu rasanya udah dapat lah. Kalau kurang dari 8 ke warung sukun aja. Ini info lagi teman-teman. Jadi jangan cepat kecewa kalau misalkan di sini nggak dapat gitu ya. Ada alternatif. Ini bedanya apa sih Jero? Warung sukun. Kalau warung sukun itu dia buka setiap hari. Ya. Ya makanannya campuran. Ya ada yang rasanya manis kayak bumbu madu, ada yang ayam goreng dan lain sebagainya. Intinya adalah yang layaknya seperti warung-warung sekarang. Lebih general. Ya. Tidak custom kayak di sini. Ya. Sini custom banget. Tapi Sini memang nyeniman banget. memang juara. Oke. Terus tadi tuh aku mau nanya apa ya? Untuk kampung tetangga Jero. Nah ini gimana nih? Ada berapa unit? Terus apa aja yang ditawarkan? Saya untuk sementara baru membuat 4 unit. Yang sudah ready di hari ini baru 2. Yang 2 masih dalam proses. Tapi mungkin ya bulan depan udah ada jadi 1. Jadi pelan-pelan. Iya. Dengan adanya penginapan di desa, jadi teman-teman yang mau ke desa itu, karena kan lumayan jauh Mas. Misalnya dari Kute, Canggu, Sanur, Ubud ke desa itu butuh waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Iya. Jadi kalau misalnya bolak-balik ya lumayan butuh waktu. Ya kalau misalnya yang mau stay semalam gitu kan, lebih dapat istirahat, lebih dapat menikmati suasana desa ini. Jadi paginya biasanya nih kalau musim kemarau nih, paginya kita bisa ajak panen tuak manis. Ya, jadi kita trekking paling 30 menit gitu ya. Trekking ringan ya ini ya. Ya, kita trekking ringan aja terus sambil nunggu orang nurunin tuak manis yang bahan dasarnya juruh, gula lontar itu. Nah, itu kita bisa menikmati yang baru turun dari pohon. Segernya seperti apa? Fresh from the tree gitu. Oke. Nanti semuanya akan menghubungi via Instagram atau apa gitu caranya atau bisa di DM. Ya, DM bisa, tapi lebih baik di WA-nya. Oke. Kan kami udah ada di profilnya si IG Dapur Bali Mule dan Les Ismor Sep Yudi udah ada di situ tertera WA-nya. Di nomor WA aja berarti ya. Oke, siap. Karena saya lebih aktif di WA. Ya. Oke. Sore yang indah. Ini saya ada kopi nih. Sudah ada lagi yang mau diceritain buat teman-teman nih. Karena ngomongin wisata Bali kan nggak hanya Bali Selatan Jero ya. Bali Utara itu potensinya banyak banget, tapi belum terekspos gitu loh. Sayang banget gitu. Kalau saya mau menikmati suasana pedesaan, kalau suka suasana pedesaan, terus masih tidak bising gitu ya mungkin boleh dicoba.
Ya tinggal semalam 2 malam di Desa Les, bagaimana rasanya gitu ya. Tapi dari sekian teman-teman saya, ya semua comeback comeback gitu ya. Comeback comeback 5000. Ya, jadi comeback comeback gitu ya. Ya. Itu pasti itu pasti kembali lagi Mas. Pasti kembali lagi. Mungkin berselang 6 bulan lagi, Jero aku kembali lagi begini. Ya ayo gitu. Karena memang konsep saya itu khususnya ini dapur Bali Mule ya Mas. Konsep dapur Bali Mule itu kan saya tidak mendewakan tamu, saya tidak merajakan tamu, karena konsepnya adalah seperti kampung mudik gitu loh. Jadi mengingatkan teman-teman yang dulunya punya kampung atau punya saudara di desa gitu. Jadi kami nggak kaku. Jadi begitu datang, terus dia kalau sudah ya kita sempat ngobrol dan mau ngambil gelas udah sendiri, mau ngambil jadi biarkan gitu loh. Dia menikmati sesuai dengan suasana desa. Jadi kita memberikan kebebasan gitu. Yang penting kuncinya satu, yaitu Anda sopan, kami segar. Asik. Ya. Masuk. Anda sopan, kami segar. Iya. Kalau Anda sopan, ya mungkin itu sih sudah biasa lah di mana-mana juga kita kalau bertamu sopan. Itu hukum tidak tertulis memang. Ya. Tapi memang yang mereka sampaikan itu, yang mereka komen itu memang dia merasakan itu. Kadang-kadang dia ngobrol, seperti aku kemarin tuh kan punya hyangku tuh. Jadi gini dah Jero. Jadi kita dimasakin gini, makanannya kampung, suasananya. Wah kita kangen kali. Jadi seolah-olah saya ini pulang kampung, ya gitu lah gitu. Tapi sayang sekarang saya sudah semua pada di kota, jadi ya jarang banget kita bisa pulang kampung nih. Sekarang pas lagi liburan ke Bali, terus ada kampung seperti ini, wah saya pasti menyediakan waktu semalam 2 malam ke utara gitu. Ya oke gitu. Iya. Bagus lah gitu. Ada artis nggak yang udah kesini Jero? Kalau artis lumayan. Lumayan. Boleh sebutin nama-namanya sedikit? Berapa sih? Ya. Kayak gitu teman-teman. Tapi udah banyak ya. Banyak. Bukan ada tapi banyak loh. Udah jadi keluarga sebenarnya di sini. Iya tuh. Yang uniknya lagi kadang-kadang ada ya boleh dibilang artis cukup beken gitu dari Bali, salah satu band gitu ya. Dan waktu ini dia datang malah tidak mampir ke rumahnya, hanya makan siang di sini, habis itu nginep di salah satu di daerah tempat lain, habis itu dia balik ke Jakarta. Saya tanya, nggak balik mana? Doa, wah oke. Karena dia bilang kangen gitu, penasaran, pingin kali. Berarti artis nasional dan internasional kemarin tuh ada kumpulan YouTuber yang sempat datang kayaknya. Ya itu juga lumayan itu. Lokal dan interlokal teman-teman. Tapi memang Jero tidak mau mengungkap ya. Saya tidak mau mengungkap, bukan berarti mau sombong gitu enggak, karena saya mau menyamakan gitu. Mau dia siapa datang, mau siapa yang datang, kita akan jamu, kita akan terima dengan sama aja gitu. Mau dia pejabat juga banyak banget. Pejabat pemerintahan. Tapi kita tetap rasanya untuk menerimanya sama dengan tamu-tamu yang lain itu sama gitu. Nggak ada harus membedakan bla bla bla. Nggak. Ya bedanya hanya sedikit kalau misalnya dia butuh protokoler karena memang itu menjadi bagian daripada operasionalnya dia, kegiatannya dia, ya kita hormati. Ya pada intinya ya kita saling menghormati dah gitu. Dan jangan lupa gitu. Anda sopan kami segan ya. Mantap. Oke teman-teman Sobat Pinus, ada lagi yang mau disampaikan Jero tentang tempat ini dan untuk teman-teman Pinus yang mau datang misalkan? Enggak, udah 2 kali. Cukup ya? Iya cukup. Ini udah. Oke. Saya rasa cukup dulu buat teman-teman yang mau kepo soal Dapur Bali Mule. Ada Instagramnya, ada YouTube channelnya juga Jero ya? Cerita dari Desa. Cerita dari Desa, nanti ada di bawah situ. Sip, gitu dulu Sobat Pinus. Ini udah sore, kayaknya Saya mau ke Pura. Mau ke Pura sore ini. Nah, itu udah ada tugas lagi tuh. Mau tugas ini, ngabsen di kantor. Sip, terima kasih. Stay tune dan yuk cus bareng Salam Pinus. dari Desa.